lepas pasang lagi. Karena cincinnya itu dia nggak pakai cincin yang kayak gini loh. Kalau cincin yang nyatu, iya dia lebih mudah pakainya. Kalau cincin kayak gini, aku takut dia patah. Karena aku kan narik kalau sering dimainin. Bukan adek bang formal kan, bukan. Kini di mana Piko? Di Padang, Sumatera Barat. Tuh nggak, lipstick aku tuh nggak, itu dia nggak hilang. Oke Lila, insya Allah ya. TK-nya iya, dia lanjut di sekarang insya Allah, udah daftar dia. Karena kalau dia daftar dia bisa milih mau pagi atau siang. Kalau dia daftarnya lebih cepat, tapi kalau dia daftarnya agak lambat, dia tidak bisa milih guys. Pilih apa jadinya? Pilih siang kayak gini dia. Aku pilihin siang dia. Karena aku yang malas ngantar pagi. Lagu Palan yang mana? Suara aku nyanyi kayak gini. Siapa dong kak? Bang formal gitu. Kalau pilih siang pulang jam berapa? Ya jam 1.15. DA berapa sahabat? DA, aku DA 4. Itu hitungannya jadi 20. DA 4 ya, 20 besar. Tapi emang rezeki aku tuh di situ-situ tahu. Aku KDI juga kayak gitu. KDI juga aku di situ. Lidah juga aku ya di belasan itu. D4 bareng Putri, iya bareng Aulia, bareng Putri. Aku kalau sekamar sama Putri memang. Tapi pindah-pindah kita habis itu. Sering pindah, maksudnya dipindahin. 20 besar terus keluar. Iya dong, masa aku tinggal di situ. Kan juara 1 pun keluar dari situ gimana? Tidak pakai mobil Luft Mi. Iya, Luft tuh mobil ini perdana aku pakai mobil ini. Mobil Luft tuh Hilux tinggal di butik. Ada ikut dia atau lidah, dua-duanya aku sayang. Iya, ini banyak, ini beberapa orang yang masih bingung. Dia bilang DA, terus ada yang komen bawahnya, halu ya lu, dia bukan DA kali, dia lidah. Itu dua-duanya benar cinta. DA iya, lidah iya. Dulu yang juara dapat apartemen, dapat DA, dapat lidah, dapat. Iya, duluan DA. Bagus. Kalau nggak bagus nggak bisa lolos aja, nggak Sinta. Yang udah lolos tuh mau 40 besar, 30 besar, mereka tuh udah bagus-bagus suaranya.
cuman karakter-karakter mereka yang beda-beda. Nah tahun ini yang dicari karakternya apa gitu, tahun ini dicari karakternya apa, sama rezeki. Ini aku bingungnya, orang hujat-hujat yang juara 1 itu tidak bisa kita hujat, sayang. Kan pengalaman juga udah banyak, sering hujat juara 1-nya. Itu gak bisa kayak gitu. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan, sama Allah. Kadang kasihan. Pernah aku ikut KDI. Ini ceritanya, aku ikut KDI itu, aku tidur di deret kaki aku untuk ikut audisi di Bangka Belitung. 1.900 orang yang ikut audisi antri. Aku nggak antri, aku datang, orang udah mau selesai semua dan aku paling belakang. Pas masuk aku ditanyain lagu apa, nggak ada yang aku bisa nyanyiin. Bayangkan, jadi ujung-ujungnya aku nyanyi lagu Pacar Dunia Akhirat dengan salah lirik. Terus yang aneh nggak anehnya, nah itu yang aku bilang rezeki dari Allah. Banyak yang lebih bagus suaranya, banyak yang hafal lagunya banyak. Dari 1.900 orang itu cuma lolos 2 orang nama aja. Itu nama aku sama ada kakak tingkat kuliah aku. Waktu itu aku masih belum kuliah sih. Makanya aku pas KDI itu aku hancur lebur, rusak. Setiap dikasih lagu aku nggak bisa karena aku bukan penyanyi dangdut. Nggak kebutan ya sih, komputan banget karena mereka tahu aku mungkin mereka tahu aku punya skill. Nah mungkin mereka tahu aku punya skill, diloloskanlah aku dan kakak yang temen yang lolos bareng aku berdua tuh bagus banget suaranya, dia lolos juga ke Jakarta. Tapi pas di Jakarta, gerbang waktu itu kan KDI pakai gerbang itu nggak kebuka, sedangkan aku kebuka. Lagunya apa? Zainal. Lagu Zainal dengan sanggul gede aku, nggak tahu lah aku. Kata mereka sih ya, aku kadang gini, kok aku bisa lolos? Karena waktu itu zaman itu karakter suara kayak aku tuh jarang gitu, makanya aku lolos. Itu waktu itu parah sih, parah banget. Dia tuh pada ada lihat aja lah semua salah lirik. Kalian dengerin setiap aku nyanyi di KDI itu pasti ada yang salah lirik. Sambil lihat lirik kalian ya. Jurinya Mbak Berta, Kak Eri Susan, Ike Nurjana, Om Kriwil, siapa lagi ya? Iyat Bustami, siapa lagi ya? Entahlah, banyak, ganti-ganti kan. Satu anakku, angkatan Kak Yen diundang anak. Aku setelah Kak Yen 2014, aku 2015. DA berapa? DA 4. Nah, pas DA 4 itu memang aku niat banget ikut audisi. Karena habis KDI itu aku banyak job cinta. Job di Palembang, di Bangka, di Bekasi gitu-gitu kan, banyak jobnya. Makanya aku belajar terus dangdut. Ya udahlah, aku ikut audisi aja lah, nanti DA. Ikutlah aku audisi. Itu baru benar aku yang ikut audisi ya, D4 tuh ya. D4 aku ikut audisi di Palembang, karena di Bangka tak ada. Itu aku tidak diizinkan sama mama aku ikut audisi. Jadi aku bilang sama mama aku, "Mak, aku mau nyanyi ke Palembang."
doain aku ya. Biasanya kan aku kalau ada nyanyi di Palembang ya udah pergi aja ke Palembang. Ma, aku nanti nyanyi di Palembang, mau minta aja kan. Kalau Bang Kato oh gitu. Tanggal segini-gini, oh alah, semoga lancar gitu kan. Kalau itu harusnya mamaku curiga dong. Ma, aku mau ke Palembang ada nyanyi, nggak bilang aku audisi kan. Kan benar aku nyanyi. Terus aku itu usap dan itu mamaku, tangan mamaku kan. Agak aneh-aneh itu kan. Doain ya mak, semoga lancar. Nggak lancar kan. Pas ikut audisi ceng D4 D4 ya. Ih rame banget, 5.000 orang. 5.000 orang ikut audisi, ya Allah rame banget. Oh iya Bunda Bintang, emang iya, jadi kan udah ikut tuh. Padahal iya nggak tahu lah aku ya kenapa aku bisa lolos dan lolos sampai 15 besar kalau nggak salah di KD itu. Tapi nah kalau di DA tidak. Aku nyanyi aku sering ngasih improv baru gitu loh. Karena aku nyanyi nggak bisa kayak orang. Aku nyanyi ya udah nyanyilah dengan cara aku gitu. Jadi aku dapat improv, nanti kan improv aku dipakai sama temen next ketika nyanyi lagu itu gitu. Nah pas DA itu nggak nyangka aku tuh lolos kan, nginep di kos teman Gonjang 4 kami, tengah malam di Palembang audisi. Masya Allah tabarakallah. Habis itu udah 12 besar kita kan, di DA4 tuh kan udah 12 besar. Tiba-tiba ada pengumuman baru. Kita panggil semua kontestan 35 besar, kita ambil lagi yang 35 besar itu menjadi 20 besar lagi. Jadi DA4 nih lucu loh, karena ratingnya naik kan waktu itu. Udah 15 besar kita, jadi 20 besar lagi. Ada dapat wildcard dari semua juri itu, dapat satu persatu wildcard. Ada temen aku ini. Wah nambah lagi. Kak Viko pilih KD apa DA? Dua-duanya merubah hidup aku. Tidak bisa aku memilih. Mereka punya ilmu semua yang aku dapatkan. Iya, tapi lah BK udah mau pulang pula. Nantilah pas di itu aja lah, di butik. DA tuh jadinya pas dari kita 15 besar ditambah lagi 6 orang menjadi 21. Nah aku tersenggolnya di 20. Win Vikolida bukan DA juga bunda. DA juga. Jadi kalau aku nyanyi di mana misalkan Viko Dangdut Academy, aku terima. Viko KDI, aku terima. Viko Lida, aku terima. Karena memang aku ikut kompetisi itu gitu. Kenapa artis nggak ada bekas-bekas? Mereka mencari ilmu dimanapun bisa. Kompetisi itu sama dengan itu loh, sekolah gitu. Setiap kompetisi itu ada pelajaran yang banyak aku dapatkan.
pasti lidah aku baru dapat jodoh. Iya. Ikut KDI, iya. Mau dengar maminya lebih kedua, jawabnya lancar dan sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Iya, barang Aulia. Tapi yang banyak banget merubah pendapatan atau apa itu emang DA sih. Emang DA. Kalau lidah kan aku udah abis itu kan COVID, jadi aku berasa waktu pulang tuh sambutannya aja rame. Nah abis itu kan udah COVID, jadi job tuh agak off gitu. Nah kalau sekarang kalau DA, habis aku pulang DA, kalian tau nggak? Aku bisa nyanyi pagi, siang dan malam, satu session. Jadi kalau orang ngundang aku tuh satu session gitu loh. Hari ini aku bisa di Palembang, besoknya aku bisa di Bangka. Waktu DA. Masih dalam mana? Iya. Masih satu anak. Iya, masih satu anak. Iya, aku bareng Ayu Dia. Cuma Ayu Dia lidahnya 2018, aku 2019. Kalau KDI-nya aku bareng Ayu Dia. Emang iya ya. Cuman di ini ya, kita cerita ya. Selama di asrama, selama di waktu di DA, kekeluargaan lidah DA tuh kekeluarganya dapet banget. Itu kan asrama Mbak Imam, asrama gitu, dapet gitu kekeluargaannya. Kalau karena di satu rumah gitu. Tapi kalau di KDI kita di apartemen, dan apartemennya itu benar-benar tinggi banget, sampingnya mall. Tapi aku tidak merasakan kekeluargaan di situ. Jadi udah, yang deket tuh yang satu kamar aja, satu rumah aja gitu. Pas Rida enggak, sayang Pak, bareng Bang Faul. Foma Azamel suamiku. Jangan biarkan aku menunggu. Orang udah jemput anak-anaknya nih, bentar lagi. Nonton pas kakak dilamar, Masya Allah. Masya Allah, semoga hot terus gitu. Siapa suka nyinyir? Iya benar. Berarti pernah ikut KDI, DA, Lida. Kalau Lida sebenarnya aku nggak niat waktu itu. Yang sebenarnya aku bener niat tuh DA. Lida itu karena audisinya di Bangka, aku disuruh datang sebagai senior. Tiba-tiba aku nggak tahu lah ya, pembicaraan mereka atau apa, tim, Viko kamu ikut aja lah ya katanya. Bilang, kok aku ikut? Enggak bilang, ikut aja lah katanya. Gimana ya, kayak aku lihat kamu udah banyak deh perubahannya katanya gitu. Perubahan suaranya udah lama. Enggak Kak, bilang kan job aku ada masih beberapa, aku takutnya pas kompetisi job, karena waktu habis TA tuh jobnya tuh jauh-jauh, masih udah masuk gitu. Gimana dong katanya. Nggak usah lah Kak, aku bilang gitu kan. Nggak usah lah Bu, aku bilang. Ikut aja lah Viko katanya. Ya ikut rupanya. Ya udah deh ikut. Rupanya lolos.
Nelo awal audisi. Yes. Dulu kakak pernah deketin Nasar. Iya, waktu awal gimmick sih itu. Nggak tahu deh gimmick atau enggak. Aku pernah deketin. Jangan dia. Istri Kak Karen, kamu ada-ada aja ya kamu ya. Istri Kak Karen. Benar kakak kasih baju ke Mila. Benar, waktu itu kan. Aku mau ituin lebihkan, aku tuh dia itu loh. Dia tadi udah di vlognya udah bilang dia, Mami jangan lama-lama ya katanya. Lida juara berapa? Lida aku 11 11 besar sih. 11. Cuca dipakai balon, Masya Allah. Ditembak, Masya Allah, ditembak nggak dor. Aku nggak enak kan sama itu orang. Masya Allah. Off dulu ya, bye bye, assalamualaikum.